Selamat datang di channel Bugar Alami, yuk kita sehat bersama. Kamu pernah khawatir nggak sih soal plak yang nyumbat arteri? Hari ini kita bakal bongkar dua makanan alami yang ternyata bisa jadi penghancur plak-plak bandel itu. Pertanyaan gedenya, apa benar arteri kita bisa dibersihin lagi kalau udah terlanjur tersumbat? Atau kerusakannya udah permanen? Gitu aja. Kebanyakan orang mungkin mikirnya, ya udahlah sekali kesumbat ya udah. Tapi gimana kalau ternyata alam itu nyimpen rahasia yang bisa jadi kunci buat ngebuka sumbatan itu? Yuk kita dalemin bareng-bareng. Sebelum kita mulai, penting banget nih buat diingat. Bahasan ini tujuannya murni buat edukasi ya. Kalau buat kondisi kesehatan pribadi kamu, keputusan terbaik itu selalu datang dari hasil konsultasi sama dokter atau tenaga medis profesional. Kalau kamu sering cemas soal penumpukan plak, tenang, kamu nggak sendirian kok. Biar gampang, bayangin aja pipa air di rumah yang mulai karatan dan menyempit dari dalam. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal lihat gimana makanan tertentu bisa bantu bersihin karat itu tanpa harus bergantung sepenuhnya sama obat-obatan. Oke, jadi kalau kita ngomongin soal bersihin arteri, biasanya ada dua kubu nih. Obat resep dokter, lawan kekuatan dari makanan. Mana yang lebih efektif? Yuk kita adu. Nah, coba lihat nih bedanya. Di satu sisi, ada statin. Itu obat kuat yang fokusnya nurunin angka kolesterol jahat atau LDL. Efektif banget buat itu. Tapi efeknya ke plak yang udah nempel itu lebih kayak neken tombol pause. Jadi cuma ngeberhentiin biar nggak makin parah. Di sisi lain, dua makanan alami ini justru nyerang langsung ke akar masalahnya, bahkan punya potensi buat benar-benar ngebalikin keadaannya. Dan angkanya ngomong sendiri loh. Studi nunjukin statin dosis tinggi itu cuma bisa ngerem laju plak. Nguranginnya aja hampir nggak ada, bandingin sama makanan alami yang wow, dalam studi bisa ngurangin plak sampai 36%. Jauh banget kan bedanya? Ini bukan lagi soal pause, tapi soal rewind. Sebentar, kalau info kayak gini ngebantu kamu, tolong dong bantu kami juga dengan klik like, share ke teman yang mungkin butuh, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pahlawan super berikutnya. Dukungan kalian itu berarti banget loh buat kami. Oke, mari kita kenalan sama pahlawan kita yang pertama. Aku suka nyebutnya pembersih karat kolesterol. Dan yang paling keren, bahan ini mungkin udah ada di dapur kamu sekarang juga. Kita lagi ngomongin jus delima. Dan yang bikin kaget, sebuah studi nemuin kalau dosis efektifnya itu cuma 50 ml per hari. Itu dikit banget loh, kurang dari secangkir kopi kecil, cuma beberapa teguk aja. Terus, gimana sih cara kerjanya? Biar paham, kita harus kenal sama yang namanya oksidasi LDL. Gampangnya gini, ini adalah proses kunci di mana kolesterol jahat itu berubah jadi karatan dan lengket. Nah, karat inilah yang bikin dia nempel di dinding arteri dan jadi cikal bakal plak. Nah, jus delima ini dengan antioksidannya yang super kuat langsung nyerang proses pengkaratan ini. Jadi pas kamu minum, antioksidannya masuk ke aliran darah dan menurut studi bisa ngurangin oksidasi LDL sampai 90%. Artinya apa? Kolesterol jahat jadi nggak lengket lagi dan jadi susah nempel di dinding arteri kamu. Tapi bukan itu aja, delima ini pinter. Bayangin kolesterol baik atau HDL itu kayak truk sampah di tubuh kamu. Nah, jus delima ini bukannya nambahin jumlah truknya, tapi seolah-olah dia ngetune up mesinnya. Jadi tiap truk kerjanya jadi lebih efisien buat ngangkutin tumpukan kolesterol keluar dari arteri. Aku jadi penasaran deh, kamu pernah nyupain jus delima buat kesehatan belum? Kalau udah, coba komen tim delima di bawah ya. Kita lihat yuk ada berapa banyak. Oke. Kita lanjut ke pahlawan kedua. Kalau delima tadi tugasnya mencegah karat, yang satu ini kerjanya kayak tim demolisi profesional yang ngebongkar struktur plak yang udah terlanjur jadi. Namanya adalah nattokinase. Ini adalah enzim super yang ditemuin di natto, makanan fermentasi kedelai khas Jepang. Nah, yang perlu dicatat nih, studi yang nunjukin pengurangan plak sampai 36% itu pakainya suplemen nattokinase dosis tinggi ya. Soalnya agak susah kalau mau dapat dosis setinggi itu cuma dari makan natto doang. Nah, gimana cara nattokinase ngancurin plak? Kita perlu kenalan sama satu pemain lagi, namanya fibrin. Anggap aja fibrin ini kayak kerangka besi beton di dalam sebuah gedung. Dialah yang ikat semua komponen plak, kolesterol, kalsium, dan lain-lain jadi satu kesatuan yang keras dan kokoh. Disinilah kehebatan nattokinase. Enzim ini kayak tim demolisi pinter yang targetnya spesifik, cuma ngancurin si besi beton alias fibrin tadi. Begitu kerangkanya hancur, ya seluruh struktur plak jadi lemah, rapuh, dan akhirnya gampang banget buat dibersihin sama tubuh kita. Eits, tapi tunggu dulu, ini bagian paling pentingnya.
Dr. Kevin Ham, salah satu sumber utama materi kita, berbagi pengalaman pribadinya. Dia berhasil ngilangin 20-25% plak di arterinya cuma dalam 3 bulan. Tapi, ada tapinya, hasilnya baru kelihatan setelah dia memenuhi 3 syarat penting. Sebelum kita bahas 3 syarat itu, ini ada satu tips super praktis yang bisa kamu lakuin mulai hari ini juga. Coba deh, ganti satu minuman manis harian kamu, apapun itu, soda atau es teh manis, dengan 50 ml jus delima murni. Langkah kecil ini bisa langsung bantu ngelindungin kolesterol kamu dari karat. Kalau kamu suka tips-tips kesehatan yang praktis dan to the point kayak gini, kita punya banyak banget bahasan serupa di playlist Kesehatan Praktis. Boleh kamu cek nanti setelah ini selesai ya? Nah, balik lagi ke 3 syarat rahasia dari Dr. Ham tadi. Apa aja sih itu? Penasaran kan? Gini, kalau bahasan ini rame, kalau banyak dari kalian yang suka dan share, kami janji bakal bongkar tuntas soal 3 syarat itu di topik kami selanjutnya. Jadi, bantu kami ya dengan like, share, dan subscribe sekarang juga. Jadi, intinya apa? Coba deh kita renungin. Gimana kalau ternyata jalan menuju arteri yang lebih bersih itu nggak harus selalu dimulai dari apotek, tapi justru bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana di dapur kita sendiri. Makasih banyak udah nyimak sampai akhir. Kalau menurut kamu ini bermanfaat, tolong dukung channel ini terus ya dengan like, share, dan subscribe. Ingat, ini semua untuk tujuan edukasi. Untuk kondisi kesehatan pribadi, selalu konsultasikan ke dokter. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like video, serta aktifkan lonceng notifikasi.